Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini benar-benar Kominfo ya, atau sekarang itu berganti nama Kemenkomdigi gitu loh ya. Dan habis itu Bapak Presiden dan OJK ini benar-benar harus serius banget gitu loh. Karena gini, iklan pinjol bertaburan di media sosial itu masih gimmick. Ya, gimmicknya itu terlalu besar, halusinasinya ini terlalu besar untuk menarik orang-orang supaya melakukan peminjaman di aplikasi itu. Habis itu faktanya nanti tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang ada. Ini kasihan Pak, masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia masih kekurangan literasi tentang pinjaman online. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham sama sekali apa ini pinjaman online, seperti apa resikonya nanti, dan bagaimana penerapan bunga, denda, dan segala macam. Mereka tidak tahu. Mereka baru sadarnya setelah mereka melakukan peminjaman. Banyak orang menyebut ini bukan korban. Ya, orang yang melakukan peminjaman ini bukan korban, tapi mereka lebih pelaku. Oke. Di awal mereka melakukan dalam keadaan sadar, tapi mereka menjadi korban setelah mereka melakukan peminjaman. Mereka tidak tahu bahwasannya tenornya singkat, bunganya besar, pemotongan biaya layanannya tinggi. Mereka tidak tahu sama sekali. Ya, kalau dibilangin pelaku, benar. Mereka pelakunya. Di awal mereka melakukan dalam keadaan sadar. Tapi setelah di-download, ya, yang kata OJK cuman boleh mengakses camilan, kamera, mikrofon, lokasi, ternyata apa? Ya, yang kata OJK 0,1 sampai 0,3%, kenyataannya apa? Ya, yang kata OJK pinjol harus lebih transparan, kenyataannya apa? Nggak ada, faktanya nggak ada. Inilah yang harus dibenahi oleh Presiden Prabowo Subianto beserta kementerian dari digital juga hari ini. Habis itu penekanan terhadap otoritas jasa keuangan supaya lebih selektif lagi terhadap pinjaman online ini. Ini demi keselamatan masyarakat Indonesia. Ya, ini pinjol musibah yang sangat besar. Rata-rata orang yang sudah melakukan peminjaman di pinjaman online semuanya keluar dalam keadaan miskin. Semuanya menyerah setelah harta mereka habis. Ya, apakah ini digitalnya untuk menghisap semua harta kekayaan orang, semua menghisap mata pencarian orang, sehingga pada akhirnya hampir 90% orang yang bermain di pinjaman online menyatakan tidak mampu pada akhirnya, tapi dia telah menghabiskan sekian banyak harta mereka untuk melakukan pencicilan, untuk melakukan pelunasan. Yang terjadi, mereka berada di titik tentang mereka gali lubang, tutup lubang yang sangat besar. Dan ini luar biasa banget, makanya diminta juga kepada Bapak Prabowo juga. Makanya harapan kami kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, ya, yang mana sudah lebih dari 1 bulan Bapak menjabat di Indonesia ini, tolong selama ini masalah pinjol tidak tersentuh sama sekali. Bapak pernah ngomong tidak ada yang kebal, ya, tidak ada yang kuat dan segala macam gitu loh. Kalau mereka tidak mementingkan rakyat, mereka tidak peduli dengan masyarakat, kita copot semuanya. Kayaknya Bapak harus melihat lagi OJK beserta jajarannya gitu loh. Coba ditanyain seberapa penting bagi mereka tentang rakyat Indonesia yang mengalami hari ini tekanan dan beban bunga tinggi dari pinjaman online, seberapa penting bagi mereka gitu loh. Karena mereka selalu membilangin banyak masyarakat RI tidak tahu diri, minjam tapi tidak mau balikan. Itu statement dari OJK. Sekarang OJK-nya sadar nggak bahwasannya banyak pinjol yang iklannya penuh dengan tipu muslihat? Pernah nggak OJK membenahi gitu loh? Dan pernah nggak OJK menguji coba tentang pinjol-pinjol legal mereka ini, layak atau tidaknya gitu loh? Ini yang perlu Bapak benahi. Ya, kalau memang Bapak Prabowo kemarin sempat ngomongin tidak ada yang kebal. Jadi kalau mereka memang tidak peduli, kita copot langsung. Udah. Itu ada OJK. Iya kan? Kasus pinjol ini tidak tersentuh sama sekali dari dulu. Entah siapa yang ada di balik pinjol ini, kita tidak tahu. Tapi caci makinya, hinaannya, sebar datanya masih berlanjut aja. Nggak peduli mau siapapun jadi presiden.
Ya, nggak peduli seberapa hebat aturan yang dibentuk OJK, nggak peduli seberapa banyak aturan yang dibikin oleh OJK, mereka tidak peduli sama sekali. Bagi mereka adalah bagaimana mereka tetap menjalankan usaha mereka untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Apalagi ini mendekati akhir tahun. Inilah harapan kita kepada Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden RI yang terbaru, ya, bersama dengan wakilnya Bapak Gibran Rakabuming Raka juga. Dan Bapak Gibran membentuk satu ruangan pengaduan, lapor Mas Wapres. Saya nggak tahu lagi nih pengaduan mana yang sudah ditindaklanjuti. Apakah pengaduan pinjaman online sudah masuk ke sana atau tidak masuk sama sekali? Ya, atau masih sama aja dengan yang namanya otoritas jasa keuangan yang ruangan pengaduan itu hanya semata formalitas bahwasannya seakan-akan petinggi di negara ini juga peduli dengan masyarakat, faktanya tidak ada gitu loh. Ya, dan untuk teman-teman yang galbay juga, ini pesan saya ya, untuk teman-teman yang masih mengalami telat bayar, tidak mampu bayar atau tidak sanggup bayar di pinjaman online ini, tolong banget ya, karena mendekati akhir tahun segala model skenario dalam penagihan pasti akan dikeluarkan. Ya, ini kan sudah tanggal 2 Desember 2024, berarti nggak beberapa puluh hari lagi kita akan berganti tahun. Otomatis ada harus pencapaian target dari debt collector. Makanya segala cara akan mereka lakukan di sini. Ya, apalagi saya melihat juga sudah mulai banyak bau-bau dengan somasi-somasi, nuansa hukum ini sudah mulai kecium lagi menjelang akhir tahun. Yang saya takutkan ya, bukan soal Anda disomasi atau tidak. Takutnya Anda tidak mampu menampung skenario yang mereka berikan. Malah Anda nekat melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri. Itu yang perlu teman-teman tanamkan dalam diri. Ingat, apapun ucapan yang disampaikan oleh debt collector, posisi mereka hanyalah ujung tombak di sebuah perusahaan perbankan. Tugas mereka hanya mengambil tagihan. Ya, pemikiran mereka tidak dibutuhkan oleh sebuah perusahaan itu untuk perkembangan perusahaannya. Pemikiran mereka hanya dibutuhkan hanya untuk diadu domba dengan para nasabah yang belum melakukan pembayaran. Jadi buat teman-teman semuanya, nggak usah terlalu baper dengan ucapan yang disampaikan, baik itu di telepon, baik itu di WhatsApp maupun di email. Jangan Anda menanggapi sesuatu ini secara berlebihan. Ya, secara berlebihan Anda takut tak menentu, Anda tidak jelas dan segala macam. Saya berharap buat teman-teman semuanya, tolong kendalikan pemikiran Anda ketika Anda menjalin komunikasi dengan para debt collector. Mungkin Anda belum bisa mengganti nomor, mungkin belum bisa menghapus WhatsApp, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana Anda menstabilkan pemikiran Anda supaya tidak terhanyut dan terpengaruh dengan ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh debt collector nanti. Karena ini akan ganas mereka akan lebih kejam lagi daripada sebelumnya. Dan kita berharap menjelang akhir tahun ini ada sentuhan-sentuhan nyata yang dilakukan oleh petinggi kita di negara ini gitu loh. Ya, saya lebih berharapnya itu, ya, bukan soal penertiban dari pinjolnya, tapi yang ditertibkan OJK-nya dulu. Kalau OJK-nya sudah benar, saya rasa pinjol pun akan ketakutan. Tapi kalau OJK-nya belum benar, pinjol tidak akan ketakutan, karena pinjol tahu bahwa OJK sendiri begana begini. Ya, makanya yang paling terpenting dibenahi adalah otoritas jasa keuangannya dulu. Begitu OJK-nya sudah dibenahi, khusus spesifik tentang pinjol, pinjolnya pasti akan mengikuti. Ya, selama ini OJK membentuk aturan, begitu ada pelanggaran, tindak tegasnya kita nggak nampak. Ya, OJK itu hanya menunggu satu kasus-kasus atau momen-momen yang viral, OJK hadir. Itu apa? Untuk komprehensi fair. Seakan-akan OJK juga hadir dalam permasalahan ini. Hanya sebatas itu. Tapi kalau kasusnya tidak viral, ya sudah, risiko tanggung sendiri. Ya, makanya saya harap buat teman-teman semuanya, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang aneh-aneh menjelang akhir tahun, apalagi yang merugikan diri Anda sendiri. Dan jangan terpengaruh dengan ucapan debt collector menjadi landasan untuk Anda gali lubang tutup lubang. Jangan pernah dilakukan. Ya, itu ya dari saya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membantu Anda. Dan untuk kelanjutan dari video ini, saya persilahkan Anda menonton video yang mau saya hadirkan ini. Berani nggak OJK memblokir 9 pinjol ini? Kalaupun tidak diblokir, berani nggak OJK membuktikan semua dari ucapan orang-orang yang sudah meminjam di aplikasi ini? Aplikasinya satu, Kredit Pintar. Ini banyak yang dilaporkan
caci maki, penghinaan. Walaupun mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, tapi sebetulnya yakin ini dilakukan oleh Kredit Pintar. Ya, habis itu dari Ada Pundi. Ini juga sering gitu loh. Ya, walaupun sebagian ada yang menemukan dia menyebutkan nama aplikasi dan tidak. Habis itu ada dari Samir. Ya, habis itu ada dari Pinjam Duit. Ini juga sering dilaporkan oleh si debeturnya yang mana cukup ganas juga. Habis itu dari aplikasi Indodana. Ya, orang-orang juga sering mengeluhkan tentang pinjol ini sering bertindak kasar dan segala macam. Habis itu di Shopee, terutama pinjamnya. Ya, yang keenamnya. Yang ketujuhnya ada dari Uangmi. Ya. Yang kedelapan ada dari Uatas, yang kesembilan ada dari Bantu Saku. Berani nggak OJK untuk menindak dari pinjol-pinjol ini? Ya, kalau OJK mengharapkan, mana buktinya? Buktinya kan tidak ada. OJK pastikan seperti itu. Buktinya kan tidak ada. Gimana kita mau menindak tegas mereka sementara ini bukti tidak ada? Oke, kita masyarakat umum tidak mempunyai akses untuk melacak nomor tersebut. Ya, sementara mereka sangat licik. Mereka bisa dua versi. Satu, penagihan dengan cara SOP. Yang kedua, penagihan dengan cara caci maki. Ya, dalam waktu bersamaan. Ya, bisa perbedaannya hanya hitungan menit saja. Yang satu menagih sesuai dengan SOP, mereka menyebutkan nama aplikasi. Yang satu lagi menghina dan mencaci maki tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Ini PR besar. Kalau OJK meminta masyarakat, mana buktinya? Ya, selama ini kita tidak menemukan buktinya. Selama ini kita tidak mendapatkan bukti yang lebih valid. Oke, terus apa gunanya OJK diberikan sebagai penyidik terbaik oleh Bareskrim Polri? Kalau masalah seperti ini aja harus masyarakat yang membuktikan gitu loh. Ya, sementara OJK yang memegang kendali. Memang kalau OJK bilang ada orang yang menuduh, otomatis yang menuduh harus melihatkan buktinya. Ya, bukan yang dituduh untuk melihatkan buktinya. Ini pinjaman online. Segala skenario itu sangat rapi dan sangat terstruktur gitu loh. Jadi tinggal dari OJK karena aksesnya di masyarakat tidak ada. Ya, dan untuk teman-teman semuanya, siapa juga yang pernah mengalami hal yang sama dari 9 pinjol yang saya sampaikan tadi, karena begitu banyak laporan dari 9 pinjol itu gitu loh. Makanya kita butuh hari ini tindakan nyata dari otoritas jasa keuangan. Ya, kalau otoritas jasa keuangan tidak melakukan tindakan, teman-teman yang mengalami telat bayar, ada nggak disimpan bukti-bukti yang lebih valid? Habis itu Anda laporkan kepada OJK, tapi OJK juga tidak menanggapi dalam hal itu. Bisa nggak dari diri Anda aja untuk menghentikan semua pembayaran yang ada? Ini mendekati akhir tahun, jadi teman-teman saya berharap banget buat teman-teman semuanya, tolong banget pemikiran Anda tolong distabilkan. Karena mendekati akhir tahun pasti ada aja musibah-musibah yang terjadi, terutama ada yang nekat mengakhiri hidup, ada yang kabur dari rumah, ada yang nekat melakukan tindakan pidana. Tolong buat teman-teman semuanya belajar dari tahun-tahun sebelumnya ya. Saya pengen semua subscriber saya jangan ada yang berpemikiran terlalu picik seperti itu dan Anda nekat untuk hal-hal yang aneh-aneh. Tolong stabilkan pemikiran Anda bahwasanya galbay pinjol ini tidak seburuk resiko yang ada dalam pemikiran Anda, tidak seburuk ada dalam bayangan Anda. Ya, resiko yang paling utama kita telat bayar pinjol ini, kedepannya Anda tidak bisa meminjam di aplikasi lain. Udah, itu aja risikonya. Jadi jangan tambah beban pemikiran Anda dengan hal yang aneh-aneh gitu loh. Saya tidak mau lagi kayak tahun 2023, tahun 2022, setiap kali pergantian tahun dan habis itu nanti di awal tahun ada aja beritanya gara-gara pinjaman online, gara-gara pinjaman online. Ya, sementara pinjaman online-nya yang selalu diberatkan itu adalah ilegalnya. Padahal nggak beberapa lagi orang yang meminjam di ilegal. Orang lebih banyak meminjam di pinjol legal, pinjol resmi, pinjol terdaftar, pinjol terverifikasi. Orang meminjamnya di sini gitu loh. Tapi ketika Anda melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda sendiri, percayalah, komprehensi fairnya hanya kepada pinjol ilegal. Karena yang dikambing hitamkan dari dulu sampai sekarang selalu pinjol ilegal. Tapi yang jadi
sumber permasalahan hari ini kan pinjol legal yang ada di bawah naungan otoritas jasa keuangan. Ya, dulu saya masih ingat itu salah satu dari petinggi OJK menyampaikan, iklan pinjol begitu banyak penipuannya. Iklan pinjol banyak gimmick tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dia mau menertibkan tentang iklan pinjol, tapi saya nggak tahu iklan pinjol mana yang sudah ditertibkan gitu loh. Sekitar 1 atau 2 tahun belakang itu ada salah satu dari anggota OJK menyampaikan seperti itu. Ya, kalau dibilangnya iklan pinjol itu penuh penipuan, rasa saya sampai detik ini iklan pinjol tidak sesuai juga dengan fakta yang terjadi gitu loh. Di iklannya begitu indah, di iklannya begitu luar biasa, seakan-akan kita mendapatkan satu pertolongan yang benar-benar tidak memberatkan kita, yang benar-benar lebih seimbang. Tapi fakta ketika kita sudah melakukan peminjaman, kita malah terkejut dan kaget juga. Ternyata tidak sesuai lagi dengan yang mereka iklankan. Makanya harapan saya kepada otoritas jasa keuangan ini menjelang akhir tahun, tolong itu ruangan pengaduan dari OJK itu coba dicek-cek lagi. Itu apa aja yang dilaporkan oleh masyarakat. Di sini orang-orang ada 9 pinjol itu selalu dikeluhkan, terutama dari kredit pintar gitu loh. Itu banyak banget orang-orang yang mengeluh dengan berbagai macam versi. Walaupun saya bertanya, ada nggak mereka menyebutkan nama aplikasi? Nggak ada, Bang. Terus kamu kenapa bisa tahu? Ya jelas kami jatuh temponya di sana gitu loh. Pasti orang-orang menyampaikan hal seperti itu. Ya walaupun mereka sangat licik, kayak licin banget gitu loh, sulit untuk menjebak mereka untuk menyebutkan nama aplikasi. Tapi buat teman-teman semuanya itu juga, selagi mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi, Anda pun tidak perlu ketakutan terlalu berlebihan dong. Secara kalau kita pikirkan secara logika, mereka aja tidak berani menyebutkan nama aplikasi, berarti ada satu hal yang sedang mereka takuti. Jadi kalau kita ikut-ikutan takut juga ketika menampung chat mereka, ini 2 kali rugi kita gitu loh. Orangnya tidak tahu tapi kita ketakutan. Aplikasinya tidak jelas tapi kita ketakutan. Seandainya Anda ingin melakukan pembayaran, kira-kira Anda mau bayar kemana? Sementara mereka tidak menjelaskan mereka dari aplikasi mana dan dari aplikasi mana. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, kompain. Kalau memang benar-benar Anda sudah menyatakan tidak mampu, kemarin pun saya sudah mengajarkan sama Anda hal-hal apa aja yang harus dilakukan, ya tinggal Anda mempraktekkan aja gitu loh. Karena kalau hal itu tidak Anda praktekkan, itu sama aja dengan bohong gitu kan. Kita udah capek-capek, kita udah mendengar kuota Anda udah kebuang semuanya, tapi Anda tidak mempraktekkannya, ya yang rugi diri Anda juga gitu loh. Ya, itu ya dari saya ya buat teman-teman semuanya, dan Anda boleh lanjutkan buat nonton video ini.